Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali di channel ini. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pernahkah kamu mendengar tentang onani atau masturbasi? Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah onani termasuk zina dan dosa besar dalam Islam? Pertanyaan ini mungkin sering muncul di benak kita, terutama bagi remaja dan pemuda yang sedang dalam masa pubertas. Video ini akan membahas secara lebih mendalam tentang hukum onani dalam Islam berdasarkan pandangan Al-Quran dan hadis serta pendapat para ulama. Sebelum membahas hukumnya, penting untuk memahami terlebih dahulu apa itu onani. Onani atau yang biasa disebut juga dengan masturbasi adalah aktivitas seksual yang dilakukan sendiri untuk mencapai orgasme. Aktivitas ini biasanya dilakukan dengan merangsang alat kelamin dengan tangan. Onani merupakan fenomena yang umum terjadi baik pada pria maupun wanita. Diperkirakan sekitar 80-90% pria dan 60-70% wanita pernah melakukan onani di suatu waktu dalam hidup mereka. Hukum onani dalam Islam tidak sesederhana ya atau tidak. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang hal ini. Mayoritas ulama termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa onani hukumnya haram. Sedangkan menurut mazhab Hanafi memiliki pendapat yang lebih nuansa. Mereka mengatakan bahwa onani hukumnya makruh atau tidak disukai dan menjadi haram jika dilakukan secara berlebihan atau dengan sengaja membangkitkan syahwat. Para ulama yang mengharamkan onani mendasarkan pendapatnya pada beberapa dalil, di antaranya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang menggosok kelaminnya hingga keluar mani, maka dia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya menurut Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang melarang mendekati zina. Onani dianggap sebagai bentuk mendekati zina karena dapat membangkitkan syahwat dan mendorong seseorang untuk melakukan zina. Beberapa alasan mengapa onani diharamkan dalam Islam adalah yang pertama, memboroskan sperma, yang merupakan salah satu potensi keturunan. Sperma mengandung sel-sel sperma yang dapat membuahi sel telur dan menghasilkan keturunan. Mengeluarkan sperma dengan cara onani berarti membuang potensi keturunan tersebut. Yang kedua, melemahkan syahwat, sehingga dapat mengganggu hubungan seksual suami istri. Onani yang dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan kelemahan syahwat, sehingga dapat mengganggu performa seksual saat berhubungan dengan pasangan. Yang ketiga, membuka peluang untuk melakukan zina. Onani dapat membangkitkan syahwat dan mendorong seseorang untuk melakukan zina, terutama jika tidak memiliki pasangan yang sah. Yang keempat, menyebabkan kecanduan dan dapat berakibat negatif pada kesehatan mental dan fisik. Onani yang dapat dilakukan secara kompulsif dapat menyebabkan kecanduan dan berakibat negatif pada kesehatan mental dan fisik seperti depresi, kecemasan, dan gangguan fungsi seksual. Meskipun onani hukumnya haram, ada beberapa pengecualian di mana onani ini bisa dibolehkan, yaitu yang pertama, untuk meredakan hawa nafsu agar tidak terjerumus ke dalam zina. Bagi orang yang belum menikah dan terdesak oleh hawa nafsu yang kuat,
onani bisa menjadi alternatif untuk meredakan hawa nafsu tersebut agar tidak terjerumus ke dalam zina. Yang kedua, untuk pengobatan atas penyakit tertentu dengan seizin dokter. Dalam beberapa kasus medis, onani dapat direkomendasikan sebagai bagian dari pengobatan, seperti untuk mengatasi impotensi atau ejakulasi dini. Yang ketiga, untuk menghindari membersihkan diri dari mani yang keluar tanpa disengaja. Jika mani keluar tanpa disengaja, seperti saat mimpi basah, onani bisa dilakukan untuk membersihkan diri. Bagi kamu yang ingin menghindari onani, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, menikah secepatnya bagi yang sudah mampu. Menikah merupakan solusi terbaik untuk menyalurkan hasrat seksual secara halal dan terhindar dari zina. Menyibukkan diri dengan kegiatan positif seperti berolahraga, belajar, atau mengikuti organisasi dapat membantu mengalihkan pikiran dari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat. Ketiga, memperbanyak puasa sunnah. Puasa dapat membantu mengendalikan hawa nafsu dan menjaga kesucian diri. Menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat, terus memperbanyak doa dan zikir. Onani adalah perbuatan yang sebaiknya dihindari dalam Islam. Jika kamu sedang berjuang melawan kebiasaan onani, jangan ragu untuk mencari bantuan dari ustadz atau psikolog. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan seputar informasi menarik lainnya dari dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.